Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Maharani Lubis dengan NIM 2314010115. Di sini saya akan menjelaskan tentang agent program. Adapun definisi agent. Agent merupakan segala sesuatu yang dapat dipandang sebagaimana mengamati lingkungannya melalui sensor dan bertindak atas lingkungan melalui efektor. Agent bisa disebut juga sebagai sesuatu yang dapat mengesan atau perceiving lingkungan atau environment-nya melalui sensor dan bertindak acting terhadap lingkungan tersebut melalui actuators. Adapun ciri-ciri utama agent. Yang pertama, otonomi. Agent mampu membuat keputusan sendiri tanpa campur tangan manusia atau sistem lain setelah diaktifkan. Mereka dapat mengontrol tindakan mereka sendiri berdasarkan keadaan lingkungan. Yang kedua, reaktivitas. Agent merespon perubahan yang terjadi di lingkungan. Mereka memantau keadaan dan bertindak sesuai dengan perubahan tersebut. Yang ketiga, proaktivitas. Selain merespon perubahan, agent juga dapat bertindak secara mandiri untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat, sosialitas. Agent dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan agent lain atau manusia untuk bertukar informasi, bekerja sama, atau bersaing. Interaksi ini sering ditemukan dalam sistem multi-agent. Adapun pengertian agent program merupakan konsep penting dalam bidang kecerdasan buatan atau AI dan ilmu komputer. Agent program mengacu pada sebuah entitas perangkat lunak yang dapat melakukan tindakan secara mandiri dalam suatu lingkungan untuk mencapai tujuan tertentu. Agent ini dirancang untuk bertindak secara otomatis dan otonom, melakukan keputusan sendiri berdasarkan informasi yang tersedia dari lingkungannya. Adapun tipe agent program. Yang pertama, simple reflex agent. Yang kedua, model based reflex agent. Yang ketiga, goal based agent. Yang keempat, utility based agent. Yang pertama, simple reflex agent adalah jenis agent yang membuat keputusan berdasarkan aturan kondisi aksi. Dalam aturan ini, agent hanya merespon langsung terhadap persepsi lingkungan yang diterima, tanpa mempertimbangkan sejarah atau keadaan internal lainnya. Agent ini bekerja dengan memeriksa kondisi lingkungan dan kemudian langsung memilih aksi yang sesuai berdasarkan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun penjelasan dari gambar simple reflex agent di samping. Bentuk segi 4 dalam gambar mewakili internal state atau keadaan internal dari agent. Ini menggambarkan bagian dari agent yang membuat keputusan tentang tindakan apa yang harus dilakukan bergantung pada persepsi yang diterimanya. Bentuk oval dalam gambar mewakili informasi yang digunakan oleh agent dalam proses pengembalian keputusan. Informasi ini adalah hasil persepsi lingkungan atau masukan dari sensor agent. Informasi ini kemudian dibandingkan dengan aturan kondisi aksi untuk menentukan tindakan yang tepat. Dengan kata lain, agent mendapatkan informasi dari lingkungannya melalui sensor, yaitu bentuk oval, lalu memproses informasi ini melalui keadaan internalnya, yaitu bentuk segi 4, dan kemudian memilih tindakan yang sesuai menggunakan aturan kondisi aksi. Namun, simple reflex agent tidak mempertimbangkan sejarah atau pengalaman masa lalu. Mereka hanya menggunakan informasi yang tersedia saat itu untuk menentukan tindakan. Yang kedua, model based reflex agent adalah jenis agent yang lebih canggih dibandingkan simple reflex agent. Mereka tidak hanya bergantung pada persepsi saat ini, tetapi juga memiliki model internal yang membantu mereka memahami bagaimana lingkungan bekerja, terutama ketika sensor mereka tidak memberikan informasi yang lengkap. Pada gambar di samping, menggambarkan situasi di mana agent tidak selalu mendapatkan informasi yang lengkap dari sensor mereka tentang kondisi atau state lingkungan. Karena itulah, agent ini memerlukan pemutakhiran informasi secara terus-menerus untuk membuat keputusan yang tepat. Adapun beberapa konsep penting dalam hal ini. Yang pertama, permasalahan yang muncul.
Sensor tidak selalu menyediakan informasi yang lengkap atau akurat tentang keadaan lingkungan. Ini berarti agent dapat menerima input persepsi yang terlihat sama tetapi sebenarnya mewakili state atau kondisi lingkungan yang berbeda. Hal ini menyebabkan risiko agent membuat keputusan yang salah karena tidak bisa membedakan kondisi tersebut dengan cukup baik. Yang kedua, pembaruan informasi. Untuk mengatasi hal ini, agent harus memperbarui pengetahuannya tentang lingkungan. Pembaruan ini dilakukan berdasarkan sejarah, persepsi, dan tindakan yang diambil, serta menggunakan model internal tentang bagaimana lingkungan bekerja. Agar agent bisa memperbarui informasi dan membuat keputusan yang lebih baik, agent membutuhkan dua jenis pengetahuan yang dikodekan dalam programnya. Pertama, pengetahuan tentang bagaimana lingkungan berubah atau transition model. Ini adalah model internal yang menggambarkan bagaimana lingkungan bereaksi atau berubah saat agent melakukan aksi tertentu. Misalnya, jika agent berangkat ke arah tertentu, bagaimana perubahan kondisi di sekitarnya. Yang kedua, pengetahuan tentang bagaimana tindakan agent mempengaruhi lingkungan atau action model. Ini adalah informasi yang menjelaskan bagaimana aksi yang dilakukan agent mengaruhi lingkungan. Misalnya, apakah aksi tersebut akan menghasilkan perubahan yang diharapkan dalam kondisi lingkungan? Dengan dua jenis pengetahuan ini, agent model based reflex dapat membuat keputusan yang lebih baik dengan memprediksi hasil dari tindakan yang diambil. Bahkan, jika persepsi dari sensor tidak lengkap, ini memungkinkan agent untuk membedakan antara kondisi yang tampaknya serupa tetapi memerlukan tindakan yang berbeda. Ketiga, goal-based agent adalah agent yang membuat keputusan dengan mempertimbangkan tujuan akhir atau goal yang ingin dicapai. Berbeda dengan sistem reflex agent, goal-based agent tidak hanya bereaksi terhadap keadaan saat ini, tetapi juga mengevaluasi tindakan yang berdasarkan apakah tindakan tersebut akan membawa mereka lebih dekat ke tujuan. Ada 4 penjelasan dari goal-based agent. Yang pertama, pengembalian keputusan berdasarkan akibat dan hasil. Agent jenis ini mempertimbangkan konsekuensi dari berbagai tindakan yang dapat mereka ambil. Mereka akan menanyakan apakah yang akan terjadi jika melakukan aksi A, atau apa yang akan terjadi jika melakukan aksi B. Setelah mengevaluasi kemungkinan akibat dari setiap aksi, agent kemudian memilih tindakan yang paling mungkin mencapai tujuan. Yang kedua, pertimbangan akibat dari aksi. Agent ini tidak hanya bereaksi terhadap kondisi yang ada saat ini, mereka mencoba memperkirakan hasil dari berbagai tindakan sebelum memilih salah satu tindakan. Ini membuat agent lebih fleksibel karena mereka tidak terjebak pada pola reaksi kaku seperti simple reflex agent. Yang ketiga, kurang efisien tetapi lebih fleksibel. Goal-based agent mungkin kurang efisien karena mereka perlu menganalisis dan memproses informasi lebih banyak sebelum mengambil keputusan. Namun, karena mereka mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai, agent ini dapat menyesuaikan tindakan mereka ketika lingkungan atau keadaan berubah, membuat mereka lebih fleksibel dalam menghadapi situasi yang tidak terduga. Yang keempat, kemampuan untuk mengupdate pengetahuan. Goal-based agent juga bisa memperbaharui pengetahuan mereka saat mendapatkan lebih banyak informasi dari lingkungan. Hal ini memungkinkan mereka untuk memilih tindakan yang lebih efektif di masa depan. Jika ada perubahan kondisi, agent ini dapat menyesuaikan perilaku mereka secara otomatis untuk tetap bekerja menuju tujuan yang ditetapkan. Dengan cara ini, goal-based agent lebih canggih karena mampu mempertimbangkan tujuan jangka panjang, mengevaluasi berbagai tindakan, dan terus menyesuaikan diri sesuai dengan perubahan di lingkungan. Yang keempat, utility-based agent. Utility-based agent adalah agent yang membuat keputusan berdasarkan fungsi utility sebuah sistem penilaian yang lebih canggih dari sekadar mencapai tujuan.
Agent ini tidak hanya berusaha mencapai suatu tujuan, tetapi juga mengevaluasi seberapa baik hasil yang dicapai. Adapun penjelasan lebih jelasnya yaitu, pertama, tujuan tidak selalu cukup untuk menghasilkan perilaku berkualitas tinggi. Hanya memiliki tujuan tidak selalu memberikan keputusan yang optimal bagi agent. Tujuan biasanya hanya membantu agent membedakan antara situasi yang diinginkan atau suka dan situasi yang tidak diinginkan atau tidak suka, namun tujuan saja tidak dapat memberikan evaluasi yang detail mengenai seberapa baik atau buruk suatu kondisi dibandingkan dengan kondisi lain. Yang kedua, utility menggambarkan derajat pencapaian keberhasilan. Untuk memperbaiki ini, agent menggunakan nilai utility suatu ukuran yang menggambarkan derajat kebahagiaan atau pencapaian keberhasilan agent dalam kondisi tertentu. Fungsi utility ini mengubah setiap kondisi lingkungan atau state menjadi bilangan real, yang menunjukkan seberapa baik kondisi tersebut dibandingkan dengan kondisi lainnya. Semakin tinggi nilai utility dari suatu kondisi, semakin diinginkan kondisi itu bagi agent. Yang ketiga, fungsi utility membantu agent dalam membuat keputusan rasional. Fungsi utility memberikan agent alat untuk membuat keputusan yang rasional dalam situasi yang rumit. Ada dua jenis situasi utama di fungsi utility ini sangat berguna. Yang pertama, konflik tujuan. Dalam situasi ini, di mana agent memiliki beberapa tujuan yang mungkin saling bertentangan dan hanya sebagian dari tujuan tersebut yang bisa dicapai. Fungsi utility bisa membantu agent memilih tujuan mana yang paling diinginkan atau paling penting untuk dicapai. Yang kedua, ketidakpastian dalam pencapaian tujuan. Dalam situasi ini, di mana agent memiliki banyak tujuan tetapi tidak pasti apakah semua tujuan bisa dicapai. Fungsi utility membantu agent membobot atau menilai pentingnya setiap tujuan. Dengan ini, agent bisa fokus pada tujuan yang memberikan hasil yang paling tinggi berdasarkan fungsi utility. Yang keempat, utility-based agent lebih fleksibel dan rasional. Agent jenis ini tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan, tetapi juga mengevaluasi kualitas hasil yang diperoleh. Dengan menggunakan fungsi utility, agent dapat membantu keputusan yang lebih fleksibel dan rasional, terutama dalam situasi kompleks atau ketika ada ketidakpastian. Dengan demikian, utility-based agent memberikan evaluasi yang lebih halus dibandingkan goal-based, karena mereka tidak hanya mengejar tujuan, tetapi juga berusaha mencapai hasil yang paling menguntungkan atau memuaskan berdasarkan nilai utility. Adapun referensi yang saya ambil ada 4. Baik, terima kasih dan berakhirlah presentasi yang saya paparkan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.